Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak tamuan pulang kita. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita ini. Setengah bulan yang lalu ulun membawa buku Riyadhus Shalihin. Hari ini rencana ulun membacakan Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini ulun sudah belajar berapa, sekitar 4 tahun Ustaz Kapandi. Jadi banyak membaca ini sudah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah merahmati dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan, rahmat. Sampai-sampai Nabi pernah waktu Nabi hendak khutbah naik ke tangga. Khutbah itu kan biasanya tangganya 3. Tangga pertama Nabi berdiam, tegana Nabi. Setelah tangga kedua pulang, tegana pulang, berdiam pulang Nabi. Tangga ketiga pulang, tadiam pulang. Jadi naik tangga 3 buting tuh berdiam terus selama setangga. Singkat kata, khutbah selesai, tuntung salat Jumat, ditakuni oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa pian nih waktu khutbah tadi tuh, waktu menaiki anak-anak tangga tuh bahinip terus tegana. Jadi menyahuti ya Rasulullah, tuh Jibril datang kepada aku ya Rasulullah, meminta diaminkan. Yang pertama ya Rasulullah, bila orang tuh manusia masih mempunyai kuitan ya Rasulullah, masih mempunyai abah atau mama atau salah satunya, kadang memulainya masuk surga, itu manusia paling rugi ya Rasulullah. Karena apa? Orang tua itu ya Rasulullah adalah salah satu pintu surga yang paling tengah, yang paling mudah caranya kita mendapatkan surga bila kita mempunyai orang tua. Dengan berbakti ya nyaman benar. Itu nang tangga nang kedua tadi ya Rasulullah. Nah ya ini nang hubungan lawan Ramadan nih. Sungguh rugi ya Rasulullah manusia nih. Kita nih semua bila menemui bulan puasa, bulan Ramadan, inyaknya diampuni. Nah rugi benar. Pemodal taat aja kita, insyaallah diampuni. Dan yang ketiga tadi, setelah tangga berikutnya, manusia yang paling bahil ya Rasulullah, ialah orang yang bila disebut ngaranku ya Rasulullah,
inya kada bersalawat. Nah, mudah-mudahan kita tiganya tuh kau mengamalkan nih. Bila orang tua sudah meninggal kan sawaja berbakti, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini mengawali buku yang membawa ini tadi. Pertama-tama ini membacakan nih surah Al-Fatihah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini kawan bersambung kan. Surah Al-Fatihah disebut juga surah pembukaan. Surah ini turun di Mekah, makanya disebut surah Makkiyah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada kami, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ini membacakan satu persatu kan. Keutamaannya dulu. Keutamaan surah Al-Fatihah. Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam musnadnya, ia berkata, memadahkan nih sahabat Rasulullah Abu Sa'id bin Al-Mu'alla menceritakan, aku pernah mengerjakan sholat, kemudian Rasulullah memanggilku, tapi aku tidak menjawabnya. Kada meherani sholat sunnah sidin, Rasulullah manggil kada meherani. Jadi setelah sholat dipadahkan Rasulullah, kenapa ikam tadi kada meherani? Oh, sekalinya lagi sembahyang, lagi sholat. Wahai sahabat ya Rasulullah, aku hendak mengajari ikam nih suatu surat yang paling agung dalam Quran. Apa Rasulullah aja? Disambat Rasulullah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya Rasulullah adalah surah yang paling agung, Ummul Quran. Karena ya Rasulullah, semua Quran ini terdapat pada surah Al-Fatihah. Jadi yang 30 juz itu penjabarannya tuh garis besarnya di Fatihah. Yang kedua ulang, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, pernah sahabat ini berjalan-jalan, ada suatu urusan. Karena sudah lawas berjalan, singgah ke suatu
Setelah singgah itu di perkampungan tuh melihati orang di perkampungan nih kayaknya lagi tegang, lagi abut. Setelah ditakuni oleh sahabat, nih si Fulan ada apa nih? Abut di kampung nih. Jadi ada yang menyauti, sungguhnya ketua kampung kami nih, pembakal kita ketua suku sedang sakit, garing, tersengat binatang. Di hadis nih ada yang menyebutkan kalajengking. Adakah yang bisa mengobati ya di antara pian-pian nih? Jadi seekong sahabat menyauti, ada ya. Setelah menyauti ada tadi, bawa ke rumah kepala suku. Sahabat tadi datangan. Sekalinya bisa tadi itu menambahi tadi. Ada macam-macam tambahannya. Kalau ya diperiksa apa ada. Sekalinya dibacakannya surah Al-Fatihah ya. Fatihah ya dibacakan. Setelah dibacakan singkat kata sembuh kepala suku tadi. Sembuh. Jadi tanda terima kasih orang-orang di kampung tadi dan kepala suku tadi memberi 30 kambing di Ibnu Katsir. Tapi ada juga membaca riwayat lain beberapa ekor aja. Imbah di bari sapi tadi, sahabat tuh kadua nih bang, kambing tadi kadua nih, langsung ambil. Kadua nih, jadi kita bawa ya dulu nih, kita bawa lawan Rasulullah betakun dulu. Yang lain ini kan yakin juga, sahabat yang lain kan yakin, ini nih Fatihah ini bujur, ada bisa surah meruqyah dibawa ke Rasulullah, kambing tadi, setelah bulik dari perkampungan tadi. Ya Rasulullah, ini kami tadi ada singgah di perkampungan. Setelah itu kepala suku itu garing dan kami ini datang ke rumahnya. Ini sahabat kita nih mengobatinya orang yang garing tadi dengan surah Al-Fatihah aja. Jadi apa sahutan Rasulullah? Tertawa Rasulullah. Tawa. Itu artinya apa? Menangkal kada juga Rasulullah, malah menyauti, minta aku sebagian kambing tadi ya Rasulullah. Tahu hikam ya Rasulullah, Fatihah ini bisa menjadi ruqyah. Nah itu adalah tahrir. Artinya tahrir. Diam Rasulullah berarti itu sama aja perkataan juga. Rasulullah kada menangkal, kada menegur. Nah itu sebagian malah sebagian yang dijadikan orang-orang wahini yang menganggap bahwa amalan-amalan yang kita ulah itu boleh selama itu baik. Padahal mun zaman wahini sudah amun Rasulullah nang pemegang kunci syariat ada lagi kada komi akan kalau ada kawa menolak kada bisa lagi kita mula-mula sudah amalan. Kalau dulu Rasulullah ada masih. Jadi bisa kita minta pendapat. Dan itu pun kada semuaan juga yang Rasulullah diam atau mihakan. Rancak juga yang ditolak Rasulullah juga. Pekerjaan sahabat nih, rancak juga. Ada setiap nang baik tuh kita anggap baik nih dibenarkan Rasulullah ada juga. Nah, itu sebagian ada kawan-kawan kita yang mengambil dalil di situ. Bahwa amalannya asal baik aja boleh aja diamalkan. Zaman bahari Bang ya. Zaman Rasulullah banyak ya sahabat nang menggawi nang Rasulullah ada menyuruh. Ada merupakan suatu amalan yang ditolak ya nah. Terus sebagian menafsirkannya kejauhan. Kejauhan. Padahal sudah jelas Rasulullah memadahkan. Ikutilah sunnahku ya Rasulullah. Dan sunnah sahabatku, sunnah khulafaur rasyidin. Nah di situ aja kita kalau mau mengerti sudah. Amun sahabat-sahabat Rasulullah masih ada Rasulullah menyuruh juga ikutilah sunnahnya.
Walaupun Rasulullah ada menggawi. Dan itu boleh aja. Kalau zaman ini, kalau syariat sudah sempurna aja Rasulullah sesungguhnya waktu haji wada menekuni sahabat, apakah ada nang lagi nang tertinggal nih agama. Jadi ya Rasulullah sesungguhnya nih hitam dan terang nih sudah jelas. Sudah aku sampaikan semua ya Rasulullah. Sudah sempurna agama nih. Jadi kita ini tinggal mencomot aja lagi, tinggal mengambil aja lagi yang kita kawa gawi, yang belum kawa selama itu masih sunnah aja, begamat menggawinya. Lah yang wajib ya Rasulullah itu mutlak kan menggawi. Jadi insya Allah mau berpikir kayak itu kita kada mungkin menggawi nang kada-kada, karena amalan yang disunahkan banyak banget lagi sehari-hari ini, banyak benar. Kada kegawian kita. Nah ini tadilah fadilah Fatihah tadi. Dua sudah fadilahnya. Yang ketiga pulang. Ada hadis pulang. Hadis dari riwayat Muslim. Barang siapa aja Rasulullah yang mengerjakan sholat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka sholatnya kurang ya Rasulullah, yakni tidak sempurna. Rasulullah ini berkata lawan Abu Hurairah, bagaimana Rasulullah, amun kami di belakang imamnya? Ya Abu Hurairah, maka ya Rasulullah bacalah Fatihah secara sir, begamat. Yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Karena apa ya Rasulullah? Tapi memang ini ada juga hadis karena yang kita boleh aja berdiam. Bilanya sholat tuh jahar, boleh kita mengiringi, kadang membaca Fatihah boleh kita mengiringi imam aja boleh. Cuma ini belum menceritakan yang keutamaannya aja. Ya Rasulullah keutamaannya bila kita membaca itu karena Allah menyauti bila kita baca Fatihah itu Allah menyauti. Jika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya Rasulullah, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Nyauti Allah. Begitu pulang, jika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman pulang, hambaku telah menyanjungku. Begitu pulang, jika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berkata pulang, hambaku telah memuliakanku. Dan seterusnya ya Rasulullah, jika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman pulang, ini ya Allah nih, ini adalah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Apa yang kita minta. Makanya sholat itu doa juga. Apa yang kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah. Makanya Nabi, sesungguhnya bila aku gelisah ya Nabi, sedih Nabi, gundah, gelisah, mendengar berita yang kada baik apa, yang kada nyaman, langsung Nabi sholat 2 rakaat, menghilangkan gundah. Begitu pulang terakhir, dan jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta pulang. 2 kali Allah memberi. Banyak mana fadilahnya Fatihah.
Itu masih banyak lagi tuh fadilah yang lain tuh. Ini salah satunya aja membacakan nih, beberapa aja. Nah, kita mulai dari ayat pertama tadi. Dijelaskan lagi. Ayat pertama tadi kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Para sahabat membuka kitabullah dengan membacanya, dan para ulama nih jumhur ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dalam Fatihah. Ini memang ada pendapat lain tuh, ada banyak sebagian aja yang bahwa Bismillah tuh bukanlah bagian dari surah Al-Fatihah. Ada memang. Tapi yang di Ibnu Katsir ini ulun jelaskan yang bagian Fatihah. Apakah basmalah dibacakan sir, pelan, atau dibacakan jahar ya? Nah, pada sholat jahriyah. Nah, nyaring nggak kadang Bismillahnya. Di tafsir Ibnu Katsir ini menjelaskan mengenai bacaan basmalah secara jahar dikeraskan. Maka yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat Fatihah. Nah, memang ada pendapat basmalah itu ada Fatihah. Dan ia tidak membaca secara jahar. Ini memang pendapat aja, pendapat. Demikian juga yang mengatakan bahwa basmalah adalah satu ayat dari Al-Fatihah. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian pertama dari setiap surat. Dalam hal ini mereka berpendapat seperti pendapat Imam Syafi'i, mengatakan bahwa basmalah dibaca secara jahar bersama Fatihah dan juga surat-surat lainnya. Ini Imam Syafi'i. Inilah kebanyakan pendapat para sahabat di tafsir Ibnu Katsir nih. Tapi ada ini ada di bawahnya nih. Sahabat juga yang membacakan bismillah ini gamat. Bujur aja keduanya. Ini pendapat yang jahar tadi dulu, bacakanlah hadisnya sudah anunya dulu. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, dan Al-Hakim Mustadrak dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah biasa memutus bacaan beliau di setiap akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang sambung. Ayat kedua pulang Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga yang bersambung yang langsung yang senapas ya. Cuma yang Rasulullah yang sering membaca diputus supaya nyaman membacanya. Ini pulang sebagian ulama yang berpendapat bahwa dibaca gamat sir. Nah, adapun menurut Imam Malik, Imam Malik nih,
Basmalah ini gamat dan terkadang bisa kada dibaca. Mereka berdalil dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dan Aisyah berkata, Rasulullah membuka salat dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi bujur kedua-duanya nih. Gamat Rasulullah. Jadi kadang mendengar Aisyah ini bismillahnya. Nah, disitulah sampai di mana kedewasaan kita menyikapi perbedaan. Kita dulu pandiran Bapak habis sholat Jumat tadi Sidin. Sampai di mana kita nih menyikapi perbedaan? Alah, sejauh mana? Selama perbedaan itu masih ada dalil, ada apa-apa berbeda kita? Ada apa-apa? Yang penting jangan mencela kan kita. Makanya Rasulullah kan orang yang paling baik itu apa? Yang paling baik itu bagus lisannya, bagus akhlaknya. Ada madahkan Rasulullah dulu, bagus ibadahnya ada dulu. Yang pertama itu dulu, lisan dan akhlak. Bisa aja dakwah tuh kita belum menyampaikan yang benar, tapi lisan ini dulu supaya rasuk, pandir dulu. Karena sudah cocok hanyar. Ulun bae 6 tahun yang lalu, 7 tahun. Setiap tahun nih bila bulan Ramadan ini tulak. Tulakan tuh jauh. Mulai Kapuas, Anjir, Palingkau, keliling tuh kami. Ulun mungkin pian pernah mendengar Ustadz Amin Rajab. Sidin dari Ali Risat bergabung lawan Ustadz di Kapuas. Ulun kan dari Muhammadiyah, Ali Risat, jadi bergabung tulakan. Jadi mirip jamaah tablik kami nih, mirip. Tapi ini dari organisasi kami itu belapor Pak, ke polisi belapor kami dakwah tuh. Bisa sampai 3 minggu kami tulakan tiap tahun tuh. Kadang bisa menjelang Ramadan, kadang bisa menjelang Idul Adha tiap tahun. Masjid-masjid Muhammadiyah, masjid NU semua kami singgahi. Insya Allah alhamdulillah ini disambut aja, disambut aja. Karena kita dakwah kan, dakwah. Walaupun dari organisasi yang berbeda nih bergabung. Orang NU ada juga 4. Tapi yang disampaikan ini memang syariat agama yang kami sampaikan. Ulun ini bagian supir aja bang, bagian nyupir aja. Bermalam di masjid-masjid kami itu. Terakhir tahun 2019 terakhir sebelum corona tadi. Terakhir di masjid Muhammadiyah Palang Pisau. Mungkin pian ingat pas kebakaran di sini di daerah Cinta Mulia. Kebakaran tuh anggota FKJK rumahnya Pak Husen. Nah, itu sempat disumbang Ibnu Sina kemarin. Itu berangkat tahun ulun tuh sidin tuh pas berangkat nginap di Palang Pisau, pas ulun bulik dulu. Ustadz lawan bubuhan jamaah FKJK itu masih di sana, malam di sana berapa hari. Ulun bulik pas menemui rumah kebakaran tuh habis rumah sini kebakaran kededa di Cinta Mulia mungkin piannya ada yang tahu jamaah sini ya sekitar 2 tahun yang lalu lah kejadiannya tuh habis rumahnya Pak masih ini kasihan benar. Jadi buat FKJK semalam bersumbangan banyak juga dapat lumayan Pak Ibnu Sina ada juga nyumbang kemarin pas di Masjid Ar-Rahim kemarin alhamdulillah tapi habis saya rumahnya tuh tinggal puing aja lagi 4 tahun kemarin tuh ulun. Jadi guring-guring di masjid nih bang, guring di masjid 2 hari bermalam jalan pulang sampai paling jauh kami Parah Pangkalambun Danau Timpa daerah Dayak Pak. Masuk pernah juga hatam bulan puasa guring di masjid datang orang nih mabuk ke masjid. Nah, saking itu masuk di daerah Dadahuk Pak. Banyak Dayak kedalaman sudah. Paling kau terus ke dalam lagi. Kasihan di kampung-kampung nih pian dakwahnya.
Kadeda yang mendatangi itu nah. Mungkin kita di kota ini alhamdulillah dakwahnya kemana aja, insya Allah tiap malam ini ada aja. Kalau di kampung Bian, ya Allah, yang mendatangi yang ada. Padahal jamaahnya ini insya Allah menerima aja kebanyakannya dakwahnya. Insya Allah kan jarang ada pertentangan, jarang. Ya ada konflik itu jarang. Cuma karena di kampung ini ilmu lah, ilmu nang bujur nih nah. Ilmu nang bujur nih Pak yang jarang masuk nih. Kalau yang tarikat-tarikat ini banyak Pak. Banyak Pian. Pernah ulun datang diundang kami. Hatan di masjid nih sekitar hanya aja tuh yang tulakan nih juga sekitar tahun 2015 tadi. Di masjid kami sudah dudukan. Habis Isya tuh diundang Pak. Kita menghadiri ceramahnya. Sekali ini ceramahnya nih Pak, yang kayak bekadap-kadap lampu tuh Pak. Tinggi. Kayak remang-remang tuh nah. Banyak anunya pengikutnya ratusan. Bulan puasa tuh. Malam. Habis tarawih sudah. Jam berapa tuh? Jam 11-an Pian. Datang aja kami nih. Datang. Penceramahnya bawa jenggot Pak. Panjang jenggot dia. Pikir baik. Nah, ketahuan kalau kada sholat. Malam esoknya kami rumahnya parak lawan masjid. Kada sholat sidin. Tahu lah kada di mana sholat ya tuh nah. Bisa juga bang di rumah lah cuma ya nyata dulu. Kada ada singgah mulai seharian tuh kada ada singgah. Kan kami menginap di itu Dadahuk dalam Pak. Dadahuk. Paling kau terus ke dalam lagi. Tembusnya Mandumai itu. Masjidnya ada. Nah itu kenyataan Pak. Nah kasihan di kampung-kampung nih. Jadi yang tarikat sidin tadi itu mengajarkannya bagus ya ajarannya, mengingat Allah. Cuma nih syariat agama ini sini nggak ada menekan-nekan. Walau alam puasa atau ada nggak tahu juga ya. Ini belum menyaksikan seorang nih. Nah itu di kampung-kampung Pak kasihan. Kadang memadahkan. Maka kebanyakan juga memang masyarakat nih itu yang nyaman mau digawe. Sembahyang, tapi sembahyang. Menyuruh ke masjid kelanggar kada juga, di rumah gin amun tentu juga. Banyak jamaahnya, Pak. Mun ulun hitung tuh bisa waktu kami datang tuh mungkin amun 100 ada kurang. Binian ibu-ibu, binian lakian tuh. Minuman juga, minuman banyak. Cuma dari gurunya sudah ketahuan minum tangan kiri sini apa sudah kada sunnah orangnya. Sekali besoknya memang kadeda di masjid. Jumat kadeda juga di masjid, padahal rumahnya pada lawan masjid. Masjid sebuah aja di situ. Kadeda sidin di masjid. Nah, di mana sih salatnya? Nang tempat ceramah sidin tadi itu di rumah, Pak. Di gudang banih dijadikan kayak apa majelis lah. Nah, ramai orangnya banyak. Nah, itu contoh aja tuh yang ulun alami seorang di kampung. Jadi, nang tua-tua tuh banyak kayak tua-tua di masjid nih yang mengeluh juga. Kayak ini bang keadaan kami di sini. Jarang ada yang masuk. Di Danau Timpa Pak pernah juga. Danau Timpa tuh kami dari Palangkaraya tuh sekitar 250 kilo lah ulun dari Palangka. Danau Timpa. Jembatan Kahayan terus lagi. Di situ Pak. Ini Masjid Muhammadiyah padahal. Ulun semalam tuh lawan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kapuas ke sana berangkat. Lawas sudah tuh tahun 2014. Lain pulang lawannya dedok tadi. Di atas Palangkaraya. Di situ saking awamnya naon ilmu. Kami datang di masjid tuh, Pak. Ini lagunya nih. Lagu yang di masjid nih pakai mic kan. Paling kadang seharusnya kita lagu nasyid kan. Ada acara kan. Lagunya tahu lah, Pak. Di masjid. Inggih pian, bayangkan di masjid. Lagu yang koplo tuh pula.
Astagfirullahaladzim. Itu memang masjid itu binaan Muhammadiyah Kalteng. Sampai ke sana. Iya kami datangi kan, dielangi. Jarang dielangi juga. Masjidnya halus saja. Jadi di sana tuh nih botol-botol minuman ini berserakan. Nah, bayangkan kan di kampung. Di Kalteng bang tuh lah, di Banjar mungkin kedada juga bang biar di kampung. Di Kalteng kan banyak orang yang kada Islam malah. Nah, gawian orang di sana mendulang apa banyak. Nah itu kenyataan mah. Jadi dakwah ini yang lebih utama bagi ulun mang lah arah ke dalam. Itu penting benar. Sampai ya? Nah. Kayak di sini dulu lah. Hanya sampai bismillah. Mudah-mudahan karena selanjutnya karena kau ayat kedua karena mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati Allah, diberkahi dan kita diampuni Allah. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.